Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 pada mata kuliah Komunikasi Digital dan Sosial Media untuk bab 10. Jadi nanti bisa dilihat di bab 10, produksi konten visual dan video pendek. Nah, kalau kita lihat ya semua orang ya kalau kita lihat aja dari teman-teman kita, orang tua kita gitu ya, atau adik-adik kita atau kakak kita, itu pasti pegang HP. Nggak ada yang nggak pegang smartphone gitu ya. Mungkin ada yang beberapa yang masih pakai HP yang mungkin gak ada kameranya. Apakah masih ada gitu ya? Kita bisa tanyakan itu mungkin udah mengarah ke semuanya pakai smartphone. Bahkan nenek saya pun pakai smartphone gitu ya. Nah, semuanya pasti ada pembuatan konten gitu, visual, secara foto-foto, video pendek gitu ya, di era digital ini. Karena dapat meningkatkan engagement dan jangkauan. Jadi mereka buat komunikasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiensnya. Jadi mereka mau komunikasi, mau misalkan contohnya virtual seperti saat ini saya lakukan, adik-adik bisa walaupun kita tidak tatap muka, saya jauh gitu jarak jauh, kita jauh banget. Soalnya kita saya di Jakarta, kemudian adik-adik di Ambon, gitu ya, kita bisa berbeda jangkauan, tapi semuanya bisa belajar tentang eh, mau lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan jika memang misalkan ada yang tidak dipahami, itu juga, Kak, ini maksudnya apa ya? Gitu. Nah, itu kan bisa juga untuk kita lihat secara komunikasi yang memang di era digital ini. Nah, sebenarnya dari komposisi visual sendiri ya, ketika kita membuat konten, kita pahami dulu nih prinsip dasar dari visualnya. Jadi nanti kan kalau di dalam komunikasi digital, itu tidak hanya kita yang ngomong-ngomong, terus kita tata cara untuk pelaksanaan, tapi kita juga lihat juga untuk prinsip dasar visualnya, untuk orang itu tertarik. Pasti orang lihatnya dari video atau fotonya terlebih dahulu, baru mereka mendengarkan. Nah, jadi ada hashtag tersebut gitu ya, atau mungkin judul di depannya, thumbnail-nya ya kalau kita bilang. Itu ada rules-rules tertentu dari segi visual. Nah, biasanya kita pakai rules of thirds. Jadi prinsip ini menyarankan untuk menempatkan objek utama di titik potong layar untuk menciptakan keseimbangan dan menarik perhatian. Contoh ya, ada misalkan kita jualan hmm, skincare, pasti kan yang di foto ada fotonya, ada contohnya si mbak-mbak bule gitu, atau mungkin yang kulit-kulitnya bagus, terus kayak atau mungkin kulitnya eh, tapi kulitnya sehat gitu ya. Ya kan gini, ada yang kita lagi ngasih lihat produknya gitu untuk terambah, oh gimana caranya cantik gitu. Nah, itu kan ada mengarah mereka tertarik dengan perhatian tersebut. Jadi memang harus ada apa sih yang menarik dari konten kita ini. Nah, kemudian ada negative space. Mungkin kemarin kita udah bahas ya tentang positif dan negatif. Nah, tapi di situ ada sisi kosong yang memang kita perlu buat elemen menjadi sedikit negatif gitu. Contohnya apa? Kita bisa lihat contohnya, ini saya masuk lagi ke contoh yang pertama ya gitu ya, kayak penjualan skincare gitu ya. Skincare-nya dia negatif space-nya itu adalah, kenapa kan Mbak ini udah bersih mulus gitu ya sebagai model untuk di objek ya tersebut untuk mendistribusikan bahwa skincare ini bagus. Tapi before afternya mana gitu? Apa memang dia sudah cantik pakai perawatan dokter, atau dia pakai si skincare ini? Nah, itu kan kita bisa fokus ke perhatian negatifnya dia sebelumnya apa. Mungkin dia tadinya jerawatan, kusam, dan lain-lain. Aku kusam dan tidak berbla bla bla. Kalau adik-adik lihat ya. Saya memakai ini, akhirnya muka saya seperti ini. Nah, itu contoh dari negatifnya, mungkin dia dulunya kusam, jerawatan, kumucel gitu ya. Nah, itu yang bisa untuk menjadi sisi ruang kosong. Kenapa sih kita harus beli produk ini? Gitu. Dan ada hierarki. Hierarki ini untuk menentukan ukuran dan warna teks. Jadi di situ kita lihat dalam suatu desain kita perlu memang lebih jelas. Misalkan contoh ya, kita pakai tulisan, ini misalkan saya ubah tadinya misalkan si layarnya jadi warna putih, ininya tulisan putih, apakah terlihat gitu ya?
Apakah misalkan saya pakai ini, tulisannya warna biru, layarnya biru seperti ini, apakah adik-adik dapat melihat dengan jelas? Nah, itu kan tidak dapat dilihat dengan jelas ya. Jadi kita eh, utamakan lihat dari si hierarkinya ini. Oke, sebentar. Nah, dari situ kan kita bisa mulai memahami ya, bagaimana kalau kita desain sebagaimana mungkin untuk menarik perhatian orang lain dari segi warna, dari segi teks gitu ya, yang memang dari backgroundnya cocok gitu ya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nah, psikologi warna, mungkin kemarin kita juga udah bahas tentang warna ya, banyak adik-adik juga disuruh buat kemarin mood board gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada warna yang memang sering kita buat energi untuk semangat gitu ya. Untuk mencolok perhatian. Coba kalau adik-adik lihat warna-warna yang memang mencolok perhatian dari brand-brand yang kita lihat itu apa? Contoh, McDonald warna kuning merah, KFC merah gitu ya. Terus kemudian ada brand-brand lain merah, kuning, hijau ngejreng gitu ya. Biru ngejreng gitu ya. Nah, itu yang memang eh, merah ini menjadi suatu perhatian gitu ya. Biasanya biasanya brand itu warnanya merah, biru, hijau. Tapi sekarang udah ada warna yang oranye, Hermes ya gitu. Mirip-mirip, tapi yang ngejreng gitu. Nah, warna-warna ini memang biasanya dari psikologi tersendiri gitu ya. Kita warna merah energi semangat gitu ya. Biru profesional, tenang gitu. Hijau tumbuhan gitu yang memang soft-soft gitu. Mungkin misalkan contohnya Hypermart warnanya biru atau warnanya hijau karena dia jual em, apa ya makanan gitu. Nah, itu dari alam yang memang sehat gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, mungkin warna-warna lainnya ada arti-arti sendiri bisa dicari di internet ya karena banyak sekali warna-warna untuk psikologinya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat warna pink, oh dia lebih ke perempuan, girly gitu ya. Itu yang bisa kita lihat. Dan ada era video pendek ya. Sekarang short ya, short movie. Nah, biasanya ada vertikal dia kalau kita ngambil untuk live-nya seperti ini gitu ya. Nah, itu ada jangkauan untuk kira-kira penontonnya ini seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari platformnya sendiri memungkinkan nggak banyak penonton yang memang menikmati. Nah, aturannya adalah adik-adik di 3 detik pertama, adik-adik harus membuat penonton itu mau melanjutkan. Karena kan dalam 1 menit gitu ya, atau berapa 30 detik apa ya. Nah, 3 detik pertama diharapkan untuk menyatakan bahwa ini menarik. Gimana cara penonton ini mau nonton? Nah, mungkin ya kalau kita taruh di depan thumbnailnya itu ya untuk ini buat menarik penonton adalah apa sih perbedaannya negatif atau positif gitu. Yang membuat kalian tambah putih, misalnya contoh seperti itu. Atau yang membuat kalian tambah pintar. Gitu. Nah, itu kan pasti orang. Atau misalkan negatifnya adalah orang miskin eh, jangan pakai ini gitu misalnya. Orang miskin bisa jadi kaya seperti orang kaya karena pakai ini gitu. Itu kan ada negatifnya tapi dia penasaran gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat menonton di 3 detik pertama tuh tertarik gitu. Nah, biasanya di era video pendek ini gitu ya, harus cepat kita untuk jujur kalau kita di YouTube taruh aja di short-short itu banyak banget penontonnya adik-adik. Dibanding kita YouTube yang seperti saya ini panjang gitu ya, adik-adik tonton, itu jarang yang nonton. Dibanding kita lihat short, mereka langsung scroll 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 scroll. Itu yang memang dapat meningkatkan engagement. Ya kan di YouTube itu bakal tinggi sekali untuk subscribernya. Makanya diminta minimal ya kalau di YouTube itu 3 juta jam kalau nggak salah untuk short. Tapi kalau untuk yang panjang long itu saya cuma 300 jam gitu bisa dapat monetisasi gitu ya. Nah, minimal 1.000 terus kemudian ada syaratnya juga tambahan. Mungkin karena sekarang udah terlalu banyak ya yang membuat. Lanjut, kita ke alat produksi mobile. Biasanya eh, yang gratisan aja nih ya, Canva gitu ya. Ada yang bayar sih. Tapi kita pakai yang gratisan aja untuk desain grafisnya. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah belajar juga untuk pemanfaatan desain grafis tersebut. Jadi kita bisa pakai
yang cari aja yang gratisan, yang murah-murah, atau bisa cari yang memang free, yang memang memang diperbolehkan untuk kita menggunakannya. Nah, itu juga CapCut pun kalau kita bikin video kan ada yang free juga ya. Nah, tapi ada terbatasnya untuk penggunaan dan mungkin kurang menarik. Banyaknya memang orang membeli ketika memang sudah profesional pasti beli yang pro. Nah, biasanya tuh tadi kan saya udah bahas Canva, biasanya mereka ya penggunaan toolsnya Canva, CapCut gitu ya. Nah, itu biasanya mereka yang sederhana yang kita newbie biasanya pakainya itu untuk editing video sendiri. Jadi lebih mudah terus kreatif. Cuman memang kalau nggak berbayar itu untuk short-shortnya, account emotnya gitu itu memang lebih jelek. Itu lebih sedikit lah untuk kita bisa explore. Nah, untuk proses produksi sendiri ya, biasanya kita ada pre-production. Uh, Kita nyusun naskahnya dulu, itu bisa dibilang copywriting. Nah, adik-adik nanti bisa siapkan dulu konsep videonya, mau seperti apa. Biasanya bisa pakai AI bantuannya sekarang untuk penyusunan naskah. Nah, nanti kita revisi lagi lah dari si AI itu. Kemudian, atau bahkan kita udah bisa bikin sendiri. Tuh. Nah, kemudian ada masuk filming, mengatur pencahayaan, stabilitas kamera tersendiri. Lanjut ke editing. Nah, itu yang tadi ya, tambah musik kah, tambah mau emot atau apa. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, kalau ini kalau di filming itu kita belajar kamera. Jadi, walaupun pakai handphone gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat standarisasi, kemudian bisa stabilisasinya dia gitu ya, yang kita bisa lihat. Kesimpulannya mungkin saya nggak banyak untuk adik-adik trial ya untuk aplikasi. Mungkin adik-adik bisa search cara untuk pengerjaan pembuatan. Karena kemarin juga untuk tugas kan adik-adik sudah coba untuk melihat. Nah, di situ adik-adik bisa explore ya. Mungkin ada yang bisa temennya. Nah, minta tanya jawab atau pakai YouTube yang lain. Saya cuma pengen kreativitas dalam berkomunikasinya adik-adik jadi lebih baik. Mungkin yang tadi nggak pede, ayo pede gitu. Jangan nggak pede. Kita harus bisa dari yang nggak pede, kita bisa di depan kamera sendirian juga, masa nggak pede gitu ya. Atau mungkin bisa berkelompok yang membuat suatu kreativitas itu menjadi uang, ladang uang ya. Kalau adik-adik lihat zaman dulu banyak sekarang bahkan yang dari kuliah mereka belajar konten bersama kelompok, akhirnya mereka membangun menjadi suatu mata pencarian dan itu dengan kreativitas. Nah, karena kreativitas itu lebih mahal gitu. Jadi AI pun tidak bisa untuk mencapai itu. Nah, kemudian komposisi. Nah, kita harus belajar juga untuk em, apa ya, dari warna, dari teksnya. Janganlah misalkan gabung atau pisah. Kemudian visualnya kita harus belajarin juga untuk tata cara pengambilan video, kemudian efektivitas pesannya gitu ya dari copywritingnya. Lanjut ke tahap editing. Nah, adik-adik bisa nanti untuk editing itu sebenarnya nggak sulit, cuman lama kalau memang yang masih manual. Nah, sekarang udah ada AI, ada bantuan untuk pembuatan video, tapi banyaknya AI yang pembuatan video yang secara langsung dan itu biasanya berbayar. Yang gratis ya biasanya kita manual. Tapi one day kalau misalkan adik-adik ada rezeki gitu ya, bisa coba-coba untuk pendapatan eh, meningkatkan engagement ini. Gitu. Nah, mungkin ini saya nggak jadiin tugas. Kemarin juga adik-adik udah ada tugas. eh Mungkin adik-adik bisa coba buat CapCut gitu ya. Terus bisa captionnya apa. Bisa dicari-cari untuk itu. Jadi itu edukasi singkat lah adik-adik. Karena saya nggak bisa terlalu ngajarin komunikasi digital dan sosial media. Kalau adik-adik pun tidak memang trial mencoba diri sendiri untuk eh, tampil gitu. Jadi saya mau nanti mungkin di pertemuan dari 2 pertemuan ini saya pengen nanti adik-adik saya cuma dengerin adik-adik apa istilahnya dari tugas saya pengen denger adik-adik untuk em,
Zoom itu teknik presentasi, bukan saya lagi yang presentasi seperti itu. Nah, nanti tips suksesnya sebenarnya saya pun juga masih mencari-cari sebenarnya. eh Sebenarnya algoritmanya mau kemana sih gitu. Sebenarnya mereka oke gimana buat menarik si pelanggan ini. Tapi kita ada tips nih buat hook yang menarik di depan. Hook itu yang bagian depan tuh saya bilang rambut atau apa ya? Saya lupa. Jadi misalkan mana ya YouTube-nya. Nah, misalkan saya kan langsung pakai YouTube-nya di depan kayak gini doang ya. Kalau buat em, di YouTube. Nah, kalau adik-adik kan kalau lihat orang bisa ada gambarnya, terus ada judulnya, bawahnya tentang apa. Nah, orang-orang biasanya tuh males kalau kelamaan nonton. Biasanya dia scroll, oh tentang itu. Nah, itu menarik perhatian di 3 detik, mereka nonton sampai akhir. Mereka akan nunggu. Tapi kalau misalkan nggak menarik lah, mereka langsung scroll up. Gitu. Nah, itu yang bisa melihat biasanya bikin hooknya. Kemudian gunakan teks yang jelas. Jadi teksnya jangan yang gambarnya teksnya. Misalkan contohnya kayak gini nih. Ini kan saya dari Canva ya buat ya. Nah ini contohnya jelasnya dia di bawah. Nah ini mana kita bisa baca gitu. Nah itu yang salah satu contohnya ya. Ini nggak jelas. Kalau kita lihat ini kan jelas tek gitu. Kalau misalkan dilihat ini, apakah jelas? Ini contohnya aja. Ya, jadi penonton biar paham. Kalau teksnya nggak jelas, ya gimana kita mau lihat gitu. Dan pilih musik yang relevan. Jadi misalkan contoh kita lagi religius tentang agama, tapi kok lagunya lagu hmm, malamku di sini, ku merasa sepi. Pas kita lagi lihat bikin video tentang mungkin naik haji atau apa kan itu nggak masuk di akal. Jadi itu kita mungkin bisa nyesuaiin si video itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, mungkin kita nggak bisa Zoom, tapi nanti adik-adik bisa nangkep. Nah, minggu depan, 2 minggu lagi minggu depan kita ada Zoom, jadi nanti bisa ditanyakan apa yang adik-adik mau tanyakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di Zoom. Ciao.